syukur kita kepada Dia. Dialah sumber dari segala sumber. The source of all sources in this world, in this universe. Not only today, but in our heart with the Holy Spirit that He provides us. It's every second, every hour, every day, every week, every month, and forever. Mari kita ucapkan pujian syukur kita kepada Dia. Thank you Lord, thank you Lord. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau milik
Tuhan yang dahsyat Bapak Saudara. Yes. Yang percaya sorangan haleluya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita pagi hari ini. Mari bersama kita menari buat Tuhan kita. Mari bersama katakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, Nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, Katakan kemuliaan. kemuliaannya disaksikan, Amin. kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, Bersama katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Yang bersorak-sorai katakan haleluya. Mari lebih lagi katakan. Kemuliaannya disaksikan, Amin. kebesarannya diceritakan. Nama Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung Dari pulau. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Angkat tanganmu katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Yang bersuka cita sorangan. Kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Mari tepuk tangan Bapak Saudara. Mari saudara bersama katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, Amin. seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya, berikan sorak-sorak, berikan sorak-sorak kepada Dia, Raja kita. Thank for your love, Jesus. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan.
angkat tanganmu Bapak Saudara. Kami datang di tempat ini memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak layak Tuhan. Tetapi Engkau yang melayakkan kami di tempat ini. Engkau yang membawa kami ke dalam kemenangan demi kemenangan Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Jamah setiap hati kami di tempat ini Yesus. Bersama Bapak Saudara katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Panggil Dia, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan lebih lagi, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Amin. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, dan ku ingin selalu, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari saudara sendiri katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Amin Yesus. Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Inilah kerinduan hati kami Tuhan.
ada dalam hidup saudara. Biarkanlah kasih-Nya, rahmat-Nya yang memberkati saudara di tempat ini. Sembah Yesus Tuhan. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Bapak Ibu Saudara katakan, ku Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersama. Sekali lagi katakan, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Dia ada dalam hidup saudara. Dia ada dalam berkat saudara. Dia ada dalam rumah tangga saudara. Semua karena kebaikannya, semua karena anugerahnya. Yang percaya, sorakan haleluya. Sembah Dia, sembah Yesus.
jelas loh kebaikan-Mu, rancangan-Mu indah bagi kami, menyertai kehidupan kami dulu, sekarang, dan selamanya. Hanya Engkau Yesus Tuhan, Kau yang memberkati, Kau yang mengurapi setiap keluarga kami, setiap usaha kami. Kau yang memberkati, Kau yang memberkati segala penyakit di bumi. Kau yang menyembuhkan semua. Oh, kasih-Mu besar, keajaiban-Mu besar. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami anak-Mu, menyembah-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, beberapa saat ini nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Bapak Ibu sendiri katakan, nyanyi pujian, nyanyi pujian. I sing praise to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to I sing praise to your name. Oh, Lord, praise to your name. For your name is great and greatly to be praised.
Terima kasih karena Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Terima kasih Engkau menerima seperti apa kami hari ini ada. Hatimu, kasihmu luar biasa buat kami. Thank you Jesus. Mari Engkau bicara buat setiap kami, buat setiap umat-Mu Tuhan. Bicara dengan tegas. Bicara untuk menyampaikan sesuatu yang penting di dalam hidup kami. Untuk kami kerjakan. Kami berdoa, kami buka hati kami buat Tuhan. Kami buka hati kami buat Engkau, kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau berubah. Kami gak mau di titik yang sama. Kami mau berubah. Kami mau belajar lebih dalam. Kami mau mengerti isi hati. Kami mau mengerti apa yang Kau suka, apa yang Kau gak suka. Kami mau mengerjakan apa yang Kau suka. Meninggalkan apa yang Kau gak suka untuk kami kerjakan. So this is your time, Lord. Holy Spirit, move in this place. Move in this place. Move in this place. Touch everyone. Touch every heart. Like never before, oh God. Oh, hallelujah. Kami mau seperti Maria yang duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan perkataan-Mu. Kami enggak mau sibuk melakukan banyak hal saat ini selain perkataan-Mu yang ingin kami dengar, pernyataan-Mu bagi kami yang ingin kami dengar. Thank you Jesus. You are wonderful. You are wonderful God. Awesome God. Awesome God. Thank you Holy Spirit. Thank you Father. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami siap untuk melakukan firman-Mu. Kami siap menerima your revelation. Kami mau terima semua hal baik dari Tuhan yang mau disampaikan pagi hari ini. Makasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Wow, amin. Sip. Bilang kiri kanannya, hari ini ada firman yang keren. Hari ini ada firman yang keren ya. Oke, saya minta ada 2 orang cowok, 2 orang cewek. Alden boleh maju ke depan. Sini Alden. Alden, cowok, oke. Oke, saya minta Pipit. Oke. Yang cewek saya minta Reni boleh. Reni ya, boleh ya. Reni. Sama oke. Satu lagi siapa ya? Satu lagi Karen lah, boleh. Karen lah. Ya. Sini Karen. Siap. Oke. Yuk. Ke depan. Saya minta mic. Boleh. Dikasih mic-nya. Ya. Sini Alden. Wah, ini keluarga nih, saya panggil nih. Keluarga 3 orang, satu yang Pipit dipanggil ya. Apa Pipit? Emang Pipit dipanggil, Pipit diragukan. 2 cowok, 2 cewek, sini cewek. Oke, yes. Aku ingin memberi sebuah pertanyaan. Oke. Aku udah siapkan. Di slide bisa dibuka gak Vegi? Bisa ya? Oke. Pertanyaannya sederhana. Oke, yang wanita dan yang pria. Oke. Sebutkan ya. Yang pria ya. Pria. Yang wanita nanti pertanyaannya beda ya. Yang pria, sebutkan sifat orang yang paling Anda tidak suka. Oke? Sifat orang yang paling Anda tidak suka. Lalu kalau yang perempuan, hal apa yang paling membuat Anda jijik? Oke? Jijik. Oke? Aku jijik sama kecoa. Aduh, gila sih kalau lihat kecoa. Lihat cacing biasa aja, cecek biasa aja. Apa biasa? Biasa.
bersama dengan kumpulan itu biasa. Tapi kalau kecoa, dijauhkan kiranya Tuhan dari hidupku ya. Oke, sifat yang paling Anda tidak suka dari seseorang. Oke, Pipit. Sifat apa yang paling kamu gak suka dari seseorang? Oke, jujur aja, gak apa-apa. Gak apa-apa. Perasaan harusnya sih gak sulit ya. Gak sulit ya. Gampang banget. Orang ngeyel aja. Ngeyel. Udah dikasih tahu ngeyel. Kamu gak suka dengan orang seperti itu ya. Tapi bukan Ari, bukan ya. Bukan ya. Barangkali Ari ya. Tapi gak apa-apa ya. Karena namanya tiap kita kan punya kelebihan, punya kekurangan. Alright, oke? Yes, oke. Alden. Sifat apa yang paling kamu tidak suka dari seseorang? Oke. Orang yang sotoy. Sotoy. Kalau sotoy itu gimana? Sotau. Sotau. Oh, sotoy itu sotau ya. Oke, sotau. Tapi bukan papa, bukan ya? Papa nggak sotoy nggak ya? Oke. Saya nggak suka orang yang sotoy. Saya nggak suka orang yang ngeyel. Oke, sekarang sebutkan satu hal yang paling membuatmu jijik. Gua jijik banget sama itu. Apa? Reni, apa? Ya Ren? Sifat orang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya yang buat lu, pokoknya gua sebel, jijik, nggak suka gua. Yang karena sombong tapi jadinya so tahu gitu, padahal nggak tahu apa-apa. Oke, udah nggak tahu apa-apa, sombong. Nah itu jijik ya buat lo ya. Nggak mau ya ketemu sama orang gitu. Malas banget ya. Oke, siap. Karen, yang membuat lu jijik nggak mesti sifat orang juga. Sama sih, orang tapi yang brandingannya bagus tapi sebenarnya enggak. Kayak di belakangnya tuh enggak. Oh. Sebenarnya enggak. Oh gitu ya. Yang brandingannya kelihatannya kayak keren tapi sebenarnya enggak sebenarnya gitu ya. Iya. Oh, oke, mencoba menampilkan image yang gimana tapi padahal sebenarnya enggak seperti itu ya. Lalu nggak suka ya. Jadi lebih suka apa adanya aja gitu ya. Asik. Siap. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat mereka berempat. Thank you. Siap. Oke. Nah, hari ini kita belajar tentang sesuatu yang kita enggak suka terhadap sikap seseorang di dalam hidup kita. Dan mungkin kita juga jijik melihat sikap orang atau sesuatu. Atau mungkin Anda punya hewan yang Anda tidak suka, enggak apa-apa. Aku tadi juga udah mention, aku enggak suka kecoa. Jadi kalau ada kecoa, gampang sih dimatiin aja gampang. Tapi berdekatan itu enggak banget ya. Nah, sifat orang yang paling Anda tidak suka. Sekarang pertanyaannya. Oke, coba lihat kiri kanan saudara. Lihat kiri kanan saudara. Ada sebuah pertanyaan. Apakah Anda tahu apa yang paling tidak disukai oleh Tuhan? Atau apa yang paling dibenci oleh Tuhan? Kira-kira? Coba lihat kiri kanannya, lo tahu nggak? Tahu nggak? Oke? Tahu nggak? Apa yang Tuhan nggak suka dan Tuhan benci? Kalau baca di firman Tuhan ada banyak. Salah satu contohnya Tuhan membenci perceraian, right? Tertulis jelas. Aku membenci perceraian. Dia benci, dia gak suka. Tapi saya mau tambahkan. Ada hal yang dibenci oleh Tuhan. Yang saya mau sampaikan buat kita dan saya mau bahas satu di antaranya. Oke? Nah, coba lihat. Ini. Tuhan hates, membenci these things. Tuhan membenci perkara-perkara ini. Nanti kita akan buka sama-sama apa yang dibenci oleh Tuhan. Di firman Tuhan di Amsal 6 ayat yang ke-18. 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian. Katakan kekejian. Kurang keras katakan kekejian. Hai, oke, kekejian. So what is kekejian? Kalau bahasa Indonesia kekejian ya cuma gitu aja. Oke, keji pokoknya. Tapi di dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan keji itu adalah repulsive. Repulsive. Aku coba cari. Apa itu arti repulsive? Repulsive bagi hatinya.
6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, hates, jelas. Tapi bahkan Tuhan tambahkan ada 7 perkara yang menjadi repulsif buat Tuhan. Apa itu repulsif bagi hatinya? Ini dia. Ternyata repulsif itu jijik. Hal ini yang bikin Tuhan jijik sama saudara. Jijik sama kita. Muak. Mual. Makanan apa, minuman apa yang Anda makan atau minum yang buat Anda mual? Aku gak suka sama poliander. Itu gak suka. Bubur dikasih poliander itu suka. Sayur hijau yang kalau menurut saya dulu kecil saya tuh suka di Cirebon. Karena saya lahir di Cirebon. Itu deket banget sama serangga yang namanya di sana disebutnya walang sangit. Baunya mirip. Gak suka banget itu. Jadi gak enak. Aku selalu menghindari itu. Gak suka. Jijik? Enggak. Tapi mual. Kalau makan itu gak suka. Mual. Tahukah saudara bahwa ada 6 sampai 7 bahkan sesuatu yang Tuhan benci. Bahkan Tuhan ngelihatnya kalau saudara punya hal ini di dalam hidup. Tuhan jijik lihat saudara. Tuhan mual lihat saudara. Tuhan muak lihat saudara. Apa aja? Nah ini. Apa aja? Ini dia. 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Disebutkan di sini. Mata sombong. Katakan mata sombong. Mata sombong. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan a proud look. A proud look. Tadi sotoy. Sotau. Tapi Karen bilang orang kelihatannya kayak keren padahal sebenarnya gak keren. Reni bilang gak suka sama orang yang sombong. Sombong bisa disebut ya. Sombong, so tahu. Ya. Udah gak tahu apa-apa, so tahu, sombong. Nah, mata sombong, lidah dusta. Siapa yang suka berdusta? Lidah dusta. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Gila sih ini sih. Orang gak salah tapi dibikin salah oleh tangan kita. Ya. Bahkan sampai mati. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Hati, gimana? Hati-hati dengan hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Kaki yang segera lari menuju kepada kejahatan. Dan seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bukan pertengkaran saudara, tapi seseorang yang suka bikin onar di keluarga. Coba lihat kiri kanannya bilang, jangan sampai kamu bikin onar di keluarga. Ya, jangan sampai. Kita ini pembuat onar di keluarga. Dikatakan proud look atau mata sombong. Di dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan attitude, sikap. Sikap yang membuat seseorang itu merasa overestimate. Bahkan dikatakan discount other. Yang lain didiskon. Tapi dia enggak. Jual mahal. Harga dirinya tinggi. Sombong. Itulah yang disebut dengan attitude. Sikap yang merasa bahwa dirinya overestimate. Dan orang lain di underestimate. Overestimate. Itulah yang disebut dengan sombong. Jadi hari ini saya akan bahas tentang ini. Oke? Tentang kesombongan. Karena itu salah satu yang Tuhan benci. Kalau saudara benci sama seseorang, saudara gak mungkin pengen terkoneksi. Kalau saudara benci sama seseorang, saudara gak mungkin pengen kongko-kongko bareng. Pengen ngopi-ngopi bareng, enggak. Pengen membelikan sesuatu buat orang itu apalagi.
diundang untuk hadir dalam acaranya, kalau kita nggak suka nggak akan datang. Kita akan menghindar. Enak, makanan yang kita tidak suka kita nggak mungkin sentuh, bahkan jauh-jauh dari kita. Kita lari bahkan. Ada kecoa lari saya. Nggak mau kedekat. Gila. Jijik. Mual. Muak. Repulsif bagi hatinya. Pastikan hari ini 7 perkara. 1 yang lagi mau kita tekankan tentang kesombongan. Jangan sampai ada di tengah-tengah kita. Karena kalau Anda sombong, Tuhan jijik lihat saudara. Tuhan muak lihat saudara. Tuhan mual, enak lihat saudara. So pastikan hal ini tidak ada di hidup saudara. Kita akan belajar dari beberapa tokoh yang ada di Alkitab. Yang menunjukkan kesombongannya. Yang mungkin kita belum tahu. Saya beritahu kepada saudara, ini dia. Sebelum ke Alkitab, tahukah saudara bahwa ada petinju legendaris namanya Muhammad Ali? Muhammad Ali dikenal dengan sebutan Big Mouth. Big Mouth. Jadi setiap kali mau tanding, dia keluar-keluar. Yang kayak begini gampang, 1 ronde beres. Selesai. Lu siapa lu mau lawan gua? Wah pokoknya Big Mouth. Dia cywar dulu katanya untuk menjatuhkan mental dari lawannya. Dia harus sebelum betul-betul bertinju, dia pastikan mental orangnya itu udah jatuh dulu. Supaya pada saat bertinju dia gak punya power. Nah itulah Muhammad Ali. Satu hari Muhammad Ali pergi naik pesawat. Ketika lagi naik pesawat ada pramugari ya Reni ya. Kan Reni mantan pramugari. Udah datang semua, jangan lupa kalau bagi Bapak Ibu Saudara yang sering naik pesawat pasti jangan lupa nah we wanna fly, kita akan mau terbang, kita mau fly. Tolong jangan lupa untuk ikatkan sabuk pengaman Anda. Tegakkan sandaran kursi Anda, lipat meja yang ada di hadapan. Begitu-begitulah ya. Kira-kira dia lihat Muhammad Ali ini petinju yang luar biasa, mampu mengalahkan banyak petinju. Seat beltnya gak dipakai. Jadi sebagai pramugari dia mengingatkan Muhammad Ali. Sorry sir, kan terkenal ya. Sorry sir, fasten your seat belt. Tolong sabuk pengamannya dipakai. Tahu jawaban Muhammad Ali? Muhammad Ali bilang begini, sorry. Superman nggak perlu pakai sabuk pengaman. Anjay. Superman nggak perlu seat belt katanya gini. Dia nggak mau pakai seat belt. Tapi pramugari ini karena si Muhammad Ali ini big mouth dan merasa diri pede. Gue Superman, gue bisa ngalahin banyak orang. Gue nggak perlu pakai seat belt. Nggak kehilangan akal. Pramugari ini bilang sama Muhammad Ali. Because you're Superman, so Superman nggak perlu pesawat untuk terbang. Jadi lu nggak usah ada di sini. Jadi lu silakan tinggalkan tempat ini, terbang aja, kan Superman kan. Kalau Superman nggak perlu seat belt, ya udah Superman juga nggak perlu pesawat. Kan Superman bisa terbang, ngapain lu ada di pesawat? Mau nggak mau si Big Mouth ini akhirnya pakai seat belt. Dia tertampar oleh pesan dari si pramugari ini. Nggak peduli lu mau presiden, nggak peduli lu mau menteri, nggak peduli lu mau yang punya pesawat. Maskapainya tetap naik pesawat harus pakai seat belt. Itu udah keharusan. Ini dia Muhammad Ali ini. Sombong Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kalah juga Bapak Ibu Saudara dalam pertarungan. Nah, tahukah saudara bahwa kesombongan sangat dibenci oleh Tuhan? Tuhan gak suka kesombongan. Tuhan gak suka kalau Anda tinggi hati. Gak suka. Ada satu kisah. Yaitu raja yang bernama Nebukadnezar. Oke, kita akan lihat, kita akan teliti sama-sama menyelami kisahnya seperti apa. Di Daniel pasal yang keempat ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-33 ya. Bahasa Indonesia modern kekinian ya. Ditulis begini. Aku berkata, lihat
Ini Raja Nebukadnezar, dia ada di sana, terus kemudian dia lihat, terus dia bilang, lihat. Alangkah hebatnya kota Babel. Akulah yang membangunnya. Menjadi ibu kota negara untuk membuktikan kekuasaan dan kekuatanku. Keagungan dan kebesaranku. Tapi tahukah saudara, belum habis dia bicara, terdengar suara. Bicara kepada Nebukadnezar. Tuhan bicara langsung. Kekuasaanmu sebagai raja telah diambil daripadamu. Belum beres bicara, langsung Tuhan bicara. Gua ambil. Bahkan bukan gua mau ambil, sudah diambil daripadamu. Kau gak punya otoritas lagi atas kerajaan ini. Di Daniel 5, ini anaknya nih. Anaknya dari Nebukadnezar. Ketemu sama Daniel. Jadi Daniel ada di pemerintahnya papanya, tapi juga ada di pemerintahan anaknya. Belshazzar namanya. Dia mengingatkan anaknya bahwa Allah yang maha tinggi sebenarnya yang membuat Nebukadnezar ayahmu menjadi raja agung dan memberikannya kebesaran dan kemasyuran. Siapa yang memberikan kebesaran dan kemasyuran? Tuhan. Siapa yang memberikan kepadamu kesuksesan? Tuhan. Siapa yang memberikan kehidupan dalam hidup saudara? Tuhan. Siapa yang memberikan berkat sampai hari ini engkau masih hidup? Tuhan. Siapa yang bisa memberikan kenyamanan kepadamu untuk hari ini engkau nikmati? Tuhan. Ia begitu besar. Dijelaskan oleh Daniel. Lo tahu dia begitu besar. Papamu itu begitu besar. Raja Nebukadnezar itu besar luar biasa. Sehingga orang-orang dari segala bangsa, katakan segala bangsa, bukan satu bangsa, segala bangsa. Artinya bukan cuma satu negara, tapi dari banyak negara yang ada di sekelilingnya, banyak kerajaan yang ada di sekelilingnya. Mereka gentar dan takut kepadanya. Baik suku bangsa, bahasa, segala bangsa, artinya luar biasa namanya Nebukadnezar itu. Sampai gak ada satu orang pun yang berani. Satu orang pun yang melebihi dia, gak ada. Semua takut dan gentar lawan dia. Dikatakan zaman papimu itu ya, papimu tuh mungkin kalau bahasa sekarang bahasanya, papimu tuh gendang. Papimu tuh gila. Kenapa? Karena jika ia ingin membunuh orang, dibunuhnya saja orang itu. Terserah. Jika ia mau menyelamatkan seseorang, diselamatkannya orang itu. Dan dia meninggikan seseorang yang dia suka. Yang dia mau, ditinggikan. Tapi orang yang mau gua rendahin. Artinya begini, semua power, semua kekuasaan, semua otoritas, semua ada di papanya. Dan bisa lakukan apa saja. Simpan dulu waktu obrolan antara Daniel dengan Nebukadnezar. Saya skip, saya lanjutkan dengan Daniel dengan anaknya. Nanti kita akan balik lagi ke Daniel yang dengan bapaknya. Tetapi ketika ia menjadi sombong, wah ini dia, ngeri. Ketika ia menjadi sombong, keras kepala, kejam. Sombong, keras kepala, kejam. Sombong. Emang benar. Ahok sering kali menyatakan istilah untuk menguji karakter seseorang. Ujilah dia dengan memberinya kekuasaan. Apa yang akan dilakukannya dengan kekuasaan itu? Kepala keluarga adalah kekuasaan. Kalau kita pakai semena-mena, semau-maunya, bahaya. Hati-hati. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Sombong, keras kepala dan kejam. Siapa yang di sini kalau dari wajahnya kelihatan keras kepala? Coba lihat kiri kanannya. Keras kepala enggak? Siapa di sini yang keras kepala? Oke. Dikasih tahu. Ngeyel. Tadi siapa tuh yang bilang ngeyel? Aldan ya? Dan
Pipit. Ngeyel. Ngeyel kan termasuk keras kepala tuh. Udah dikasih tahu, enggak tapi ini gini. Oh, enggak sebenarnya gini. Oh enggak ini gini. Tuh ngeyel. Perjalanannya panjang, capek tuh kita tuh. Ngadepin orang ngeyel ya. Hey, come on. Keras kepala, sombong, kejam. Di sini dikatakan ia digulingkan dari tahta kerajaannya sehingga ia kehilangan keagungannya. Jadi ketika kita sombong, ketika seseorang sombong tinggal tunggu waktu. Bentar lagi pasti dia akan kehilangan. Awalnya belum. Nyantai dia masih deh. Tapi perlahan tapi pasti akan ada waktunya keagungannya akan hilang dari hidupnya. Di sini dikatakan ia diusir dari masyarakat manusia dan akalnya menjadi seperti akal binatang. Lihat, upah akibat dari kesombongan. Akalnya jadi seperti akal binatang, ya hidup dengan keledai hutan. Hidup gak dengan manusia yang lain tapi hidup dengan keledai hutan. Lalu dia makan rumput. Kalau Swain makan babi. Samcan. Kriuk-kriuk itu asik. Makan rumput sama sapi barengan. Wah. Di lapangan terbuka. Gak punya tempat. Diusir. Sampai harus tidur berbasahkan embun. Artinya gila banget gak sih? Ini seorang raja. Dia karena sombong ya. Akhirnya ngenes banget hidupnya. Selama berapa tahun? 7 tahun. Sampai akhirnya raja itu mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Dan kerajaan itu diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, siapa yang dipilihnya. Luar biasa. Hati-hatilah, ada berkat yang udah Tuhan taruh di hidup kita. Kita sombong, gaya-gayaan. Alah, kita sombong. Kau akan kehilangan dan Tuhan kasih kepada orang lain yang lebih rendah hati. Supaya engkau mengakui. Jadi artinya begini, kalau ada sesuatu yang hilang dari hidup saudara. Saya tidak tahu apa yang hilang dari hidup saudara. Sesuatu yang hilang dari hidup saudara, jangan-jangan emang Tuhan lagi menguji saudara. Atau jangan-jangan memang itu berhala saudara. Tuhan ambil, atau jangan-jangan memang Tuhan lagi ngecek. Apakah engkau sombong? Karena dekat banget sesuatu yang diambil, dekat banget dengan kesombonganmu. Sesuatu yang sangat berharga yang engkau miliki. Sesuatu yang sangat berharga yang engkau bela-belain. Engkau jaga mati-matian. Begitu berharganya sampai itu jadi berhala dalam hidup saudara. Tuhan ambil karena jangan-jangan disitulah letak kesombonganmu. Yes. Ya. Ujian. Hati-hati jangan sampai sombong. Mimbar ini bisa jadi tempat untuk sombong. Suaramu bisa jadi untuk engkau sombong. Adon mengalaminya, saya gak tahu. Mungkin dia bukan sombongnya. Tapi hati-hati karena itu ujian. Dulu dia merasa bangga. Adon cerita, gua tuh oktavnya tinggi banget kalau nyanyi. Tapi sekarang udah gak bisa pakai oktav yang sangat tinggi, gak bisa. Wah, mau gak mau dia gak bisa bangga lagi tuh. Udah, saya bilang sama Don, kalau suaramu memang diambil Tuhan, kamu masih punya suara hati yang engkau bisa sampaikan buat jemaat Tuhan. Sehingga suaramu itu bukan jadi berhala buat kamu. Kalau memang Tuhan ambil, sudah. Tidak jadi masalah. Dia harus dealing dengan hidupnya. Sampai akhirnya dia lepaskan. Oke, Tuhan. Wow. Hati-hati. Uangmu, handphonemu. Bisa jadi itu tahtamu. Tempat engkau untuk jadi sombong. Permainan musikmu, hati-hati. Uangmu, hati-hati. Itu menjadi tempat engkau sombong. Tuhan ambil. Supaya engkau enggak berdiri di situ. Supaya engkau enggak bertahta di situ. No. Tuhan yang harusnya bertahta dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Nasib dari seorang Nebukadnezar mengenaskan. Balik lagi. Ketika berbicara dengan Nebukadnezar. Ingat, belum selesai dia bicara, Tuhan bilang keagunganmu, kerajaanmu telah diambil dari hidupmu.
Firman Tuhan berkata, engkau akan diusir dari masyarakat manusia dan hidup dengan binatang-binatang di padang. Selama 7 tahun engkau akan makan rumput seperti sapi. Jelas, itu tadi diucapkan lagi oleh Daniel kepada anaknya, Belshazzar. Setelah itu engkau akan mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Dan kerajaan itu diberikannya kepada siapa saja yang dipilihnya. Nah pada saat itu juga kata-kata itu menjadi kenyataan, men. Wih. Jadi kenyataan, itu bukan cuma omongan. Jadi kenyataan. Nebukadnezar diusir dari masyarakat manusia dan makan rumput putih sapi. Tubuhnya dibasahi embun, rambut menjadi sepanjang bulu elang. Dan kukuku sepanjang cakar burung, kata Nebukadnezar. Kuku gua tuh sepanjang cakar burung. Wow. Kesombongan mengerikan Bapak Ibu Saudara. Saya bilang kiri kanannya, hati-hati dengan kesombongan. Saya bilang kiri kanan, hati-hati dengan kesombongan. Hati-hati, yes. Mau hati-hati Bapak Ibu Saudara? Yes. Jangan sombong, rendah hati, ya. Oke. Ini dia. Kesombongan yang pertama dibenci oleh Tuhan. Tapi yang kedua, kesombongan membuat hidupmu jadi gak terhormat. Percayalah, hidupmu gak akan terhormat ketika engkau jadi pribadi yang sombong. Tinggi hati mendahului kehancuran. Pride comes before the fall. Sebelum Anda hancur, sebelum Anda rusak, sebelum Anda jatuh, kesombonganlah yang lebih dulu hadir dalam hidupmu. Hari ini nyatakan bersama-sama, Tuhan Yesus, saya mau jadi pribadi yang rendah hati. Yes. Oke. Firman Tuhan berkata, di Amplified Bible dikatakan, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, ngeyel, bebal, ngeyel. Kasih tahu susah. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kata najis digunakan dalam Amplified Bible dikatakan dishonor. Dan itu membuat hidupmu tidak terhormat. Wow. Bapak Ibu Saudara, betapa kehormatan itu penting dalam hidup. Ya. Jangan sampai kita kaya tapi gak terhormat. Setuju? Setuju. Tapi kalau bisa juga terhormat sih. Tapi juga kalau bisa kaya. Kelihatan kan pada senyum ya, pengen yang kaya. Tapi juga harus juga umur panjang ya. Makanya kalau kita ulang tahun kan gitu kan. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sampai selamanya. Ada 3 kata di situ. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri, kekayaan dan kehormatan. Karena di dunia ini ada orang yang umurnya panjang tapi gak kaya dan gak terhormat. Cek, evaluasi. Siapa teman-teman kita, saudara kita, umurnya panjang tapi gak kaya, juga gak terhormat. Mau mati aja susah. Gak mati-mati, susah. Gak terhormat. Tapi ada juga orang terhormat, umurnya pendek. Tapi juga gak kaya. Ada juga orang yang dia kaya, umurnya gak panjang. Hidupnya gak terhormat. Makanya lagu itu Keren 3 itu penting di hidup kita. Umur panjang di tangan kanan. Ya. Di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Nggak cuma umur panjang dong, umur panjang miskin. Umur panjang hidup nggak terhormat. Gimana? 3 ini sering kita nyanyikan, tapi kita sering kali nggak sadar bahwa 3 hal ini tuh penting dimiliki dalam hidup kita. Kita kaya, kita terhormat, umur nggak panjang buat apa? Ya kan? Benar nggak? Ya kan? Nah, lihat. Kesombongan membuat hidup kita tidak terhormat. Coba kita lihat
kisah ini. Di kisah ini saya akan minta bantuan Kak Cing-Cing. Boleh maju ke depan Kak Cing-Cing. Saya perlu bantuan beliau, kenapa? Karena beliau sudah certified untuk jadi konselor. Ya. Saya minta bantuan Kak Cing untuk membahas ayat ini, Cing. Karena si ayat ini itu kayaknya ya kalau menurutku ya. Nanti coba, kamu kan punya ilmunya. Aku enggak punya ilmunya. Kayaknya loh ya, ini tuh ada kait-mengait sama ilmunya yang kamu punya, Cing. Nanti kamu boleh kasih tahu kepada kita, kenapa ya kalau kok ada orang kayak begini. Nah ini pasti Kak Cing-Cing ngerti nih, aku kan enggak belajar tuh. Nah dia belajar. Ah ini coba. Aduh sini Kak Cing-Cing. Lihat dari wajahnya aja penuh dengan kedamaian ya. Coba siapa yang gak mau konseling coba. Aku mau konseling. Coba lihat Cing. Kita perhatikan baik-baik ya. Namanya Haman. Katakan Haman. Siapa yang pernah dengar kisah Haman? Keren. Ada lagi? Yes. Bagus. Yes. 3 orang. Sisanya belum ya. Puji Tuhan. Kalau semuanya udah kita skip. Selesai khotbah. Kita langsung udahan. Ya. Berhubung masih banyak yang gak ngerti. Ternyata di Alkitab itu ada banyak tokoh. Ya. Yang menceritakan tentang siapa dirinya. Kejadian apa yang menimpanya. Cing. Perhatikan baik-baik Cing. Haman ini ya. Hidup di zamannya Esther. Haman ini adalah seseorang yang luar biasa, dia kejam ya. Kejam. Tadi keras kepala, sombong, kejam. Keras kepala, sombong, kejam. Beberapa waktu kemudian Raja Ahasiweros, ini rajanya, mengangkat seseorang bernama Haman menjadi Perdana Menteri. Dan Haman adalah anak dari Hamedata dari keturunan Agag. Raja memerintahkan kepada semua pegawainya, hei, saya perintahkan semuanya, setiap kali Anda ketemu dengan Haman, hormati dia dengan cara bersujud di hadapannya. Dan semua orang hormat sama Raja Ahasiweros karena dia telah mengangkat Haman. Maka semua orang setiap kali ketemu dengan Haman sujud menyembah di depan Haman. Kecuali satu orang namanya Mordekai. Katakan Mordekai. Jangan cuma Paulus aja nih taunya nih. Musa tahu. Mordekai gak tahu. Ini keren kisah orang ini. Si Mordekai ini. Dia gak mau sujud. Bahkan dikatakan, saya skip ini karena ada beberapa ayat yang terlalu panjang kalau kita baca. Dia bilang begini, sorry kita gak bisa sujud sama orang, gak bisa. Sujud sama Tuhan, yes. Sujud sama orang gak bisa. Even lu raja kagak bisa. Even lu raja gak bisa. Kami hanya sujud kepada Tuhan. Wah ngeri ini sih. Pegawai-pegawai lain di istana bertanya kepadanya, lu kenapa sih? Kenapa lu gak mau sujud? Apa sih susahnya, sujud aja gak apa-apa, kenapa? Nah, tahu gak lu kalau gak sujud lu tuh melanggar perintah raja. Dan setiap hari mereka mendesak dia supaya udah nurut aja. Nurut aja, apa susahnya nurut. Tetapi ia tidak mau mendengarkan, katanya. Aku orang Yahudi, aku tidak dapat sujud kepada manusia. Lalu mereka melaporkan hal itu kepada Haman. Karena mereka ingin tahu tindakan apa yang akan diambilnya terhadap Mordekai. Kasih tahu, bos ada orang gak mau. Aneh ini orang, semua orang sujud, dia kagak mau sujud. Haman marah sekali ketika mengetahui bahwa Mordekai tidak mau sujud kepadanya. Mulai dari sini Cing, coba diamati kisahnya Cing. Saya pikir ini pasti ada ilmunya nih Kak Cing ya. Dan ketika diketahuinya bahwa Mordekai seorang Yahudi, ia mengambil keputusan untuk menghukum Mordekai. Gua hukum lu ya. Dan karena ia menganggap terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Gila, gue cuma ngebunuh satu orang. Harga diri gue di mana? Maka akan dibinasakannya juga seluruh bangsa Yahudi di kerajaan Persia. Wow. Yang salah cuma satu orang. Tapi gini, gila gue sih kok cuma ngebunuh satu. Gila, terlalu hina gue bunuh satu. Semua suku bangsa Yahudi gue matiin semuanya. Gila banget. Karena dia punya power. Ngeri. Nah, kisah berikutnya menarik.
Haman pulang nih di Ester 5 ayat yang ke-9. Cing, Haman pulang dari perjamuan Ratu Ester dengan hati yang riang gembira. Tetapi ketika di pintu gerbang istana ia melihat Mordekai lagi. Yang katanya dia gak mau sujud. Ketemu dan Mordekai pun dia tidak bangkit memberi hormat kepada Haman. Dan ia menjadi marah sekali. Tadi udah marah sekali. Seiring berjalannya waktu karena cuma dengar doang. Sekarang langsung on the spot berpapasan ketemu, benar tidak mau sujud. Wah, luar biasa, marah sekali. Namun ia menahan diri. Nah, disinilah sih. Ini pertanyaan sih. Ini unik nih. Marah banget, dia menahan diri. Pulang ke rumahnya, setibanya di sana. Nah, ini nih. Ia menyuruh teman-temannya datang dan meminta Zeres istrinya untuk duduk-duduk bersama mereka. Duduk-duduk. Padahal lagi panas di hati. Lalu Haman membual. Coba Cing. Kenapa ini ada orang begini ya Cing? Ya, dia kan marah banget nih. Kurang ngajar ini. Dia gak mau sujud sama gue. Tahan diri. Pulang ketemu istrinya. Ajak ngopi-ngopi teman-temannya. Terus dia mulai membual. Membual kepada mereka dan menyombongkan kekayaannya. Aku yakin persis waktu aku merenungkan ini. Ini mesti kecing-cing dengan ilmunya mesti tahu ini. Ini kok ada orang model begini ya? Nah, marah banget, kesel banget nih orang kurang ajar sama gue. Kenapa larinya begini? Membual, menyombongkan kekayaannya. Tentang banyaknya anak lelakinya. Karena zaman dulu anak laki-laki adalah pusaka. Betapa dia juga menyombongkan tentang kedudukan penting yang diterimanya dari raja. Dan pangkatnya yang jauh lebih tinggi daripada pegawai-pegawai lain. Mari Cing, bahas Cing. Menurutmu ya Cing ya, yang pernah belajar ilmu konseling. Ini ada apa ya Cing? Kok bisa begini ya? Dia marah banget. Terus tapi larinya dikumpulin orang-orang. Lu tahu gak? Gila seberapa kayanya gue. Gila gue terhormat gak sih? Dari sekian banyak gue yang dipilih loh. Sekarang gue tuh punya posisi penting loh daripada yang... Lu lihat kan? Kira-kira gitu ya kalau lagi ngopi-ngopi. Sadar gak sih lo? Lu sadar gak sih? Nah menurutmu Cing? Sini biar kelihatan sama kamera. Gimana Cing? Ini tolong dibahas nih. Menurutmu ini ada apa? Kenapa bisa begini Cing? Menurutmu Cing? Ya saya persisnya saya nggak tahu ya karena saya nggak tahu latar belakang. Kebetulan juga nggak hidup di zaman itu ya jelas ya. Enggak, saya belum meneliti, maksudnya saya belum meneliti seorang Haman itu yang dicatat di Alkitab tuh sejauh mana ya tentang backgroundnya. Jadi persisnya saya tidak tahu tentunya Kira-kira mengapa dia begitu. Tapi sekilas saya cuma bisa menjawab bahwa Haman membangun identitas dirinya di atas kuasa, kontrol, penerimaan mungkin dengan membual ini. Jadi identitas dirinya ya dibangun atas itu gitu. Jadi segala kalau dalam bahasa rohani kan kita bilang berhala ya. Kalau dalam psikologi itu identitas. Segala sesuatu yang kita bangun identitas diri kita selain daripada Tuhan, ya maka itulah yang akan mengganggu kita dan membuat kita insecure gitu. Jadi ini tuh sebenarnya ya jelas ya dia ngerasa insecure ya. Yeah. Karena semua orang gue mau nih satu orang nih dasar nih. Gak cukup cuma matiin satu. Semuanya gue mati. Gila gue terlalu hina cuma satu. Terus responnya dengan cara ngumpulin orang-orang. Itu salah satu bentuk pelarian gak sih? Enggak? Ya dia jadi kan karena kuasa itu kan dia dari kuasa kan. Gak dihormati itu kan kuasanya dia merasa terganggu kan. Jadi dia marah. Tapi dia juga gak mau memperlihatkan kalau dia marah di depan banyak orang ya. Jadi ada hidden angernya itu. Bukan hidden sih, angernya itu dia mau sembunyikan karena dia tetap butuh pengakuan dan penerimaan orang dong. Pengakuan harus dan penerimaan. Iya, jadi komplit lah kayaknya identitas dirinya dibangun di atas 4 berhala itu ya mungkin ya. Itu sih kurang lebih dari saya. Nah, sebentar, belum selesai. Ini kisahnya masih lanjut nih. Tenang nih. Biar ini kan hari ini dapat sesuatu nggak? Jangan sampai kita tuh membangun identitas kita di atas. Kalau dia kekuasaan, ya kan? Maksudnya aku biar tandem duaan jadi pembicara. Oke, nah jadi jangan membangun identitas kita di atas kalau di sini kekuasaan. Nggak tahu ya kita mungkin di atas apa kecantikan mungkin ya atau apa nih di atas materi yang kita punya ya kan, seri-seri tertentu dari gadget yang kita punya ya kan, atau kendaraan yang kita punya, rumah yang kita punya, apapun, tepuk tangan mungkin ya.
Kayak kok gue udah lama sih gak dikasih tepuk tangan mungkin kan ya. Ada gitu kan yang cari applause ya, bukan akaos tapi applause. Oke. Nah lalu Cing, ini kejadian Cing. Mendengar itu istri dan semua teman-temannya mengusulkan demikian. Udah suruh aja bikin patung tiang gantungan setinggi 22 meter. Lalu besoknya pagi-pagi mintalah izin kepada raja untuk menggantung Mordekai pada tiang itu. Gimana Cing? Sedemikian beratnya, sedemikian rentannya kah hidupnya sampai akhirnya berujung kepada suruh bikin ini rencana pembunuhan. Iya betul. Rencana pembunuhan. Nah ini salah satu solusi yang kayaknya perlu diproses kayaknya ya. Orang seperti ini gimana? Perlu diproses. Ya semua problem emosi itu kan ketika tidak dibereskan atau dipulihkan maka akan mengakibatkan segala sesuatu yang hanya menutupi saja ya gitu dengan peristiwa-peristiwa berikutnya gitu. Berarti ini itu Untuk adalah membungkus semuanya. membungkus semuanya. Padahal yang dalamnya itu tadi harus diproses, harus diberesin ya. Ya, terus kan kalau ini bilang istri dan teman-temannya ya berarti komunitas circle-nya ternyata ya memberi makan berhalanya ya gitu loh. Jadi diberi usul kan itu disuruh udah aja buat gini-gini nah gitu. Bukan mengcounter dalam arti kayaknya nggak begitu deh. Ini maksudnya ini kalau dalam psikologi ya apa dalam konseling gitu kan maksudnya harus cari tahu kan kenapa ya saya marahnya sebegitu marahnya gara-gara ini ya. Kalau ini kan lebih ke ya udah sekaligus gitu hajar aja. Painkillernya ini gitu. Painkiller. Hati-hati berarti kita menemukan komunitas loh ya. Karena kalau ketemu komunitas yang salah, wah gila sih. Gila itu tuh kayak mengasyir kita ya. Udah gini aja sih, lu kan punya potensi lu kan. Ya, hati-hati terhadap komunitas. Setuju gak Cing? Hati-hati. Ya setuju. Dan tadi aku senang tuh statementnya Kak Cing Cing itu ya. Harusnya. Sebaiknya mungkin ya. Sebaiknya. Harusnya. Ya, sebaiknya sesuatu yang ada di dalam diri kita diproses. Dan saya senang karena gini. Biasanya ketika ada sesuatu terjadi yang gak enak dalam hidup kita, apakah kita terhadap seseorang atau kita mengalami sesuatu gak terkait sama orang, kan kita tiba-tiba merespon ya, begitu merespon, dar gitu, kita cenderung gini, soalnya kan dia selalu nembaknya orang, benar gak sih? Keren banget loh, kalau ada siapapun di antara kita semua, termasuk saya. Kalau kita bisa begini, kenapa ya? Kalau orang gak nyapa gue, kenapa ya? Kalau orang gak ngasih hadiah pada saat gue ulang tahun, kenapa ya? Pada saat orang ketemu gue, kok dia gak memuji gue ya? Nah, kalau kita bisa menemukan, bukan nyalahin orang ya, tapi lebih kepada kita, kenapa ya gue sesensi itu ya? Kenapa ya? Ketika Kak Cing Cing ketemu saya nggak ngobrol sama saya, kenapa ya? Nah kalau kita bisa itu lalu mencoba nggak cuma sekedar bertanya ya, tapi cara memprosesnya gimana Cing? Kan itu kan udah satu step yang bagus dong. Kenapa ya? Kok gue jadi sensi? Terganggu? Nggak nyaman? Kenapa ya? Nah tipsnya gimana ya Cing? Untuk bisa, akhirnya aku bisa menemukan gitu. Ketemu konselor udah pasti kalau kita gak bisa nih. Tapi siapa tahu kita bisa menelaah. Sarannya apa Cing? Tentunya awalnya tentu sadar dulu ya. Sama seperti kita misalnya punya gejala-gejala nih, pusing atau apa. Kan bisa macam-macam. Kalau saya perempuan, saya hamil lagi mungkin ya. Atau apa gitu. Sadar dulu ini gejalanya nggak baik nih. Contoh misalnya marah-marah hanya karena perkara kecil atau segala sesuatu yang bikin insecure sampai mengeluarkan emosi negatif yang sampai nggak ke kontrol ya, itu kan mengganggu sebenarnya. Nah ketika sadar ya itu satu anugerah, kedua ya dari situ bermulanya. Cara memprosesnya ada stepnya, mungkin nggak bisa dijelaskan semua di sini, mulai dari kesadaran aja sih itu sama saya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui step-stepnya, seperti apa memprosesnya,
hubungi Kak Cing untuk konseling. Jadi pesan sponsor ini. Karena kan memang di kita sudah menyediakan jalur itu ya. Cuma nggak banyak orang yang ngerti bahwa jalur itu tuh jalur yang sehat sebenarnya. Karena orang berpikir kalau konseling berarti gue gila nih. Loh, nggak gila ini nggak. Justru lagi menguak tabir yang ada di diri kita. Kenapa ya? Wow. Tadi malam aku lihat ada satu kiriman, satu video klip, langsung ingat. Video klip itu adalah video klip tentang seorang anak yang datang sama maminya. Selama ini dia menyembunyikan sesuatu. Dia datang sama maminya dengan kalimat pembukanya adalah I'm sorry. Dia minta maaf. Minta maaf untuk apa? Dia bilang, I'm sorry, I'm gay. Wah, nangis itu. Orang tuanya nangis, dia nangis. Sorry, I'm sorry. Tapi luar biasa maminya gak marah, gak banting pintu, gak. Anaknya dipeluk. Nangis bareng. Maminya bilang, you are my son. Maminya berusaha untuk menerima kenyataan. Lalu message-nya cuman tahap awal ketika ada orang yang salah. Ketika ada orang yang ngaco, yang gak seharusnya. Ketika datang, diterima dulu. Bukan langsung dihakimi, tapi diterima. Wah, luar biasa. Punya PR berikutnya adalah untuk kalau bisa dipulihkan ini orang. Bukan diterima, kemudian silahkan berkembang biak, beranak cucu lah. Gen yang seperti ini enggak. Tapi dibawa untuk supaya dia pulih. Itu artinya dalam hidup kita perlu memproses ini, Bapak Saudara, ya. Jadi sarannya adalah itu perlu diproses ya, Cing. Iya, kalau mau sembuh dan pulih ya gitu. Walaupun tiap orang kan berbeda ya. Lama enggaknya kan tergantung konteks hidupnya. Sebanyak apa atau seluka apa ya emosinya, besar, kecil, dan kecil pun kalau sering kan sama aja gitu besar. Itu sih. Jadi kalau mau konseling juga dilihat dulu ya, kira-kira bobotnya ya. Iya betul. Nanti dari bobot itu baru berapa kali ketemu gitu ya. Iya betul. Oke. Sip. Terima kasih Kak Cing buat masukannya nih buat kita. Hati-hati dengan komunitas di sini karena komunitas ini mengasyir orang untuk malah semakin liar ya, dikasih makan rohnya. Dan di Ester 7 ayat yang ke-10, akibat dari kesombongannya seorang Haman, demikianlah Haman digantung pada tiang yang telah didirikannya untuk Mordekai. Dia bikin tiang untuk Mordekai digantung, tapi endingnya dia sendiri yang digantung di situ atas keputusan dari Raja Ahasiweros. Ketika Raja Ahasiweros ini ketemu sama Esther, lalu Esther ditanya sebagai permaisurinya, ditanya, sayang, apa yang aku bisa lakukan buat kamu? Kamu pengen apa? Esther bilang, kamu tahu aku dan bangsaku, bukan cuma aku dan bangsaku ingin dibunuh, ingin dipunahkan karena emosi seseorang yang bernama Haman. Kurang ajar! Langsung baca kisahnya. Langsung itu si raja itu marah. Dia keluar ke taman. Dia ke taman. Si Haman ini tahu bahwa rajanya marah. Tahu bakal bertindak sesuatu. Haman ini menghampiri Esther. Lalu menghampiri dipannya. Ranjang mungkin zaman sekarang. Datang, tolonglah. Enggak taunya ternyata si raja itu keluar, balik lagi si Haman masih di situ di dekat ranjang istrinya. Gila lu ya, bahasa sarnya, gila lu ya, lu masih di sini, lu memperkosa istri gua ya. Langsung ambil tindakan, gantung si Haman di tiang gantungan karena ada pegawainya yang bilang itu ada tiang gantungan yang dibuat oleh Haman untuk menggantung Mordekai. Padahal Mordekai itu telah menyelamatkan nyawa raja.
ketika raja lagi buka diari. Diari penting loh. Ada catatan, dibuka lagi dibaca-baca. Ternyata ada satu orang yang menyelamatkan raja, namanya si Mordekai. Dia catat baik-baik di kepalanya. Dan Esther bilang kisahnya seperti itu, maka diputuskan Haman digantung atas penentuan Tuhan. Makanya jadi orang jangan sombong. Siapa di tempat ini yang mau sombong? Saya selesaikan. Yuk. Ini solusinya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Di 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dikatakan humble yourselves under the mighty power of God. And at the right time He will lift you up in honor. Dengar, tadi saya sudah sampaikan, kesombongan itu membuat hidup tidak terhormat. Tapi kalau Anda rendah hati, dikatakan He will lift you up in honor. Padahal kalau terjemahan bahasa Indonesia cuman ditinggikan pada waktunya. Cuma ditinggikan doang. Nggak, tapi bilang hidup lu jadi hidup yang terhormat. Kalau mau belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya selesai? Dapat berkat? Yes. Hari ini belajar dari 2 tokoh ini. Yang pertama siapa? Siapa Fit? Nebukadnezar. Lalu yang kedua siapa Fit? Haman. Right? Haman. Yang pertama Nebukadnezar. Yang kedua Haman. Belajar dari 2 orang ini yang sombong. Hati-hati hidupnya. Ya. Makan rumput sapi. Basahkan ambun. Ayo para pemain musik. Hidupnya gak tinggal lagi di istana. Tidak terhormat hidupnya. Yang ini juga Haman juga sama. Ujungnya berakhir di tiang gantungan. Khotbah saya hari ini bukan untuk menakut-nakuti, enggak sama sekali. Tapi mari kita proses hidup kita. Kalau sampai ada kesombongan-kesombongan yang ada di dalam hati kita. Kita merasa bahwa sudah berhasil, sudah hebat lebih dari orang lain. Ya, the attitude to overestimate oneself. Hati-hati dalam hidup kita. Kalau kita merasa bahwa hidup kita jadi wah lebih hebat dari orang lain, lebih keren dari orang lain, lebih jago dari orang lain, lebih powerful dari orang lain. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena disitulah letak yang harus kita tanggalkan, kesombongan kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Maukah kita belajar seperti Yesus? Sebelum saatnya dia menyelesaikan tugasnya di muka bumi ini. Dia datang mencuci kaki muridnya. Itu bukan simbolis, itu bukan pencitraan, no. Tapi itu adalah respon. Itu adalah contoh yang baik tentang keteladanan. Bahkan dikatakan di firman Tuhan, ia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Bahkan dikatakan di terjemahan yang lain, membuat dirinya tidak jadi populer. Membuat hidupnya, bahkan wajahnya pun enggak kelihatan baik. Rusak karena dosa dan pelanggaran kita. Mari hari ini responi firman Tuhan. Yang mau meresponi firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita taruh tangan kita di dada, kita berdoa sama Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Yes. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari
selidiki hati kita. Selidiki aku, Adakah sesuatu yang lebih engkau cintai dari lihat Yesus? hatiku, Yang kau cintai lebih dari Yesus? apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Adakah hal-hal tersembunyi yang selama ini engkau coba tutupi? dan menilai hidupku Yang suatu hari nanti akan teruji oleh waktu. tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sama-sama telah kulihat Mari responi firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Apa yang selama ini menjadi kesombonganmu, apa yang selama ini engkau anggap itu adalah tempat untuk engkau berpijak. Selama ini engkau jadikan itu sebagai sandaranmu. Hari ini serahkan pada Tuhan. Rendahkan dirimu di bawah kekuatan tangan Tuhan. Karena Ia akan meninggikan engkau, mengangkatmu dalam kondisi yang terhormat. Oh Tuhan, kami mau meresponi firman-Mu. Pada akhirnya kau dapati aku Tuhan, seorang yang setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, mari selidiki hati kami Tuhan. Mari selidiki hati kami Tuhan. Dan kami tahu hanya Engkau Allah yang mengerti setiap isi hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Yang mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami hari demi hari hidup dengan bijaksana Tuhan. Karena Kau membenci kesombongan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami hidup dalam kerendahan hati Tuhan. Karena kami tahu
Kami tidak bisa apa-apa, kami tidak punya apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu yang menguatkan dan mengingatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan amin.